Selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, yaitu di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita tidak terasa sudah tiba di pelajaran yang terakhir, yaitu di pelajaran yang ke-13. Dan tidak terasa juga Sabat hari ini adalah Sabat terakhir di tahun 2020. Itu artinya Sabat depan kita sudah menginjakkan tahun yang 2021. Dan tidak terasa juga artinya bahwa 1 tahun lagi kita sudah lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. Dan judul pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah pemulihan ekstrim di sorga. Pelajarannya diambil dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1-4 dan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 7-15 dan ayat 21 dan ayat 22. Dan dalam buku Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid 8 pasal 42. Ayat intinya diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 2 dan ayat 3. Mari kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 2 dan ayat 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Teman-teman semua, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini kembali dalam kitab Wahyu, dan ini merupakan satu pelajaran dan bisa juga dikatakan sebagai pengharapan bagi kita. Ini merupakan satu hal yang sangat-sangat kita rindukan sebagai umat-umat Tuhan. Di sini dikatakan firman Tuhan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini merupakan satu hal yang sangat kita rindukan tentunya sebagai umat-umat Tuhan, yaitu satu tempat di mana tidak ada lagi malam, tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi cahaya lampu, tidak ada lagi cahaya matahari, sebab Tuhan Allah sendirilah yang akan menerangi. Mungkin selagi kita di dunia ini, jika kita mati lampu, keadaan di sekitar kita gelap, kita memerlukan cahaya agar kita bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. Namun di sorga nanti, kita tidak perlu lagi memasang lampu. Kita tidak perlu cemas lagi apabila lampu di rumah kita putus. Kita tidak perlu cemas lagi apabila kita tidak mempunyai lilin. Dan kita tidak perlu cemas lagi akan kegelapan. Sebab Tuhan akan menerangi kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bukankah ini yang kita rindukan selama kita hidup sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan, hidup di sorga, tempat yang sangat nyaman, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat mulia. Bahkan di sini dikatakan, sungai-sungainya mengalir bagaikan kristal, jernih sekali. Dan di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan.
Jika kita mungkin sekarang ini di dunia ini kita lihat sungai itu kotor, banyak kotoran, sungai itu warnanya coklat mungkin atau bahkan hitam. Tetapi di sorga nanti tidak ada lagi sungai warnanya coklat. Sungai itu jernih bagaikan kristal. Artinya itu bening sekali. Kita bisa mengaca mungkin di sungai itu. Dan bahkan di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Pohon-pohon kehidupan itu berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan kita bisa dengan mudahnya, bisa dengan gampangnya memetik buah pohon kehidupan itu sebulan sekali untuk kita nikmati. Mungkin saat ini kita penasaran bagaimana rasa buah pohon kehidupan itu. Namun nanti di sorga kita bisa menikmatinya sebulan sekali buah pohon kehidupan itu. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku datang segera. Artinya bahwa Tuhan akan segera datang. Tuhan akan segera menjemput kita sebagai umat Tuhan untuk masuk ke dalam tempat di mana Tuhan telah persiapkan. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Teman-teman semua, di sini firman Tuhan terakhir mengatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang membasuh jubahnya. Apa artinya membasuh jubahnya? Artinya adalah mereka yang menguduskan dirinya, mereka yang tidak mau mencemari dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang salah, dengan perbuatan-perbuatan yang berbuat dosa. Syarat masuk ke dalam kerajaan sorga sangat gampang, tetapi itu pun sangat susah. Kita sebagai manusia, kita memang sering tergoda dengan dosa itu. Dosa itu terlihat sangat mengenakkan, dosa itu terlihat sangat mengasihkan. Namun syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang tidak mau mencemari diri mereka dengan perbuatan-perbuatan yang salah, dengan hal-hal yang kotor. Untuk itu, teman-teman semua, jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, biarlah kita membasuh jubah kita, agar kita dapat memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Satu pengharapan buat kita, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Tuhan telah menyediakan tempat itu bagi kita sekarang ini, dan Tuhan telah datang segera. Dan Tuhan akan segera menyebut kita untuk masuk ke dalam kota itu. Biarlah kita nanti pada saat Tuhan datang, kita akan masuk bersama-sama dengan Dia, mendapat bagian dari buah-buah pohon kehidupan itu, dan masuk ke dalam kota suci itu, kota yang mulia itu. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di like dan juga komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan juga kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar teman-teman dapat terus
mendapatkan notifikasi di HP teman-teman semua jika saya mengupload video pembelajaran terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran Sekolah Sahabat berikutnya pada tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Punya masker tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? You are my all in all. Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita. Your name.